Baik, Ya. ini ada pertanyaan. Oh, rupanya ada pertanyaan dari Pak Iwan Gayo. Wah, ini khusus nih. Gerak Ratu Jaro sama atau serupa dengan Saman Gayo. Ratu Jaro adalah ratu jari, sama dengan tari kecak di Bali. Numpang tanya, Pak. Saman Gayo mau dikubur oleh Ratu Jaro, sebagaimana rencong Gayo yang berkaligrafi Bismillah menjadi budaya Aceh dari Hindu Jam. Nah, ini pertanyaannya begini. Apakah Saman Gayo ini mau dikubur oleh Ratu Jaro? Sorry. Ini pertanyaan memang sangat bagus sebenarnya. Dulu waktu di saat masih Kepala Dinas Gayo Lues datang ke Jakarta, saya sebagai putra Aceh, ya saya juga merasa saya diri juga orang Aceh, berarti Aceh semuanya, Bang. Ya. Saya pernah bilang dulu, Jakarta ini kan anak-anak laki-laki ini kan gilanya, Bang, futsal sama basket, Bang. Ya kan? Sedangkan tari Gayo juga ada tari guel, ada tarian apa lagi, Bines, ya kan? Saya pernah bilang, kirimkanlah pelatih ke Jakarta. Saya dulu masih kerja masih ditempatkan di Taman Mini Anjungan Aceh. Ya, saya bilang sama Pak apa dulu, kirimkanlah pelatih. Bukan, sebelumnya, Bang. Oke. Kirimkan pelatih 3 atau 4 orang ke Jakarta dengan pelatih biaya saman, daerah. Maksudnya. Pelatih saman. Oke. Dengan biaya daerah dan penginapan bisa ditanggung sama kali kantor penghubung dulu karena punya mes. Saya sebagai putra Aceh, saya akan menempatkan mereka pada beberapa sekolah untuk mengajarkan laki-laki. Padahal laki-laki itu senang sebenarnya, karena Saman Gayo ini bukan tarian banci, Bang. Orang berpikir anak-anak SMA laki-laki, terutama kok dan nari itu dikira banci. Tapi kok Saman Gayo ini kan heroik banget, Bang. Memang gladiator sekali sebenarnya. Mau mereka, Bang. Tapi ya akhirnya putus di tengah jalan. Tapi saya juga pernah misi budaya ke luar negeri, saya pernah ngajak teman-teman dari Takengon untuk ngajarkan didong. Saya diterima, nah anak-anak senang. Jadi saya sebagai seorang Degam, Yusri yang kerja di Pemda Aceh, saya mau sekali untuk mempromosikan Saman Gayo. Akhirnya ada seorang Bang Amin yang sekarang udah mulai mencoba, dia mulai. Karena dulu kan, Bang, katanya kita orang Aceh nggak boleh belajar Saman Gayo, Bang. Saya nih nggak boleh dulu, Bang, waktu saya di Banda Aceh. Makanya saya sendiri jujur hanya Saman Gayo saya yang tidak bisa belajar. Karena itu tadi ya. Iya, Bang. Makanya itu kendalanya saya. Tapi kalau saya bisa Saman Gayo, saya nggak minta lagi izin, saya ajarinkan terus, Bang. Gitu, Bang. Oke, masih untung lah ada DSI atau apa si Aminullah tuh ya. Ya, DSI Duta Saman Institute. Ya? Alhamdulillah dia kerjasama sama kita. Jadi kalau ada SMA yang mana butuh, tolong ya dibantu, siap saya bilang. Karena memang laki-laki pangsanya laki-laki nih. Dan laki-laki, saya ada berapa sekolah yang saya tanyakan, gurunya setuju, mau, tapi itulah jangan komersil dulu jatuhnya kan, Bang. Ya. Kalau Ratu kan udah komersil, tari laki-laki, untuk tari perempuan gitu ya maksudnya. Ya. Tari untuk gadis-gadis lah. Ya. Jadi kalau Saman ini tari untuk laki-laki. Perjaka. Laki-laki perkasa. Nah, jadi kok lomba nanti, Bang, 2 disandingin, Bang. Baik. Jadi itu ini sudah menjawab pertanyaan Pak Iwan Gayo tadi, bukan mengubur, tapi memang ada usaha untuk membangkitkan semuanya, tetapi ya kerjasama program ini barangkali perlu diteruskan ya, lebih agresif lagi ke. Iya, betul, Bang. Betul, Bang. Baik, ini kemudian Dikam di sekarang ini adalah ASN di Pemda Aceh. Pemda Aceh ya. Badan penghubung. Kalau boleh tahu golongan berapa sekarang? 2C, Bang. 2C ya. Nah, ini mungkin karena keahlian sebagai yang punya keahlian khusus, kita minta agar bisa segera dinaikkan lah pangkatnya. Ya kan seniman itu begitu kan? Ya, kan? Tapi seniman kayak gini, Pak. Ya. Jadi dia bisa disejajarkan sebagai empu sebetulnya. Ya kan? Ya. Nah, jangan dilihat
ijazahnya. Kalau ijazah ya susah lah. Beda lah Bang, swasta ijazahnya, swasta skillnya Bang. Kalau negeri ya ijazahnya Bang. Iya, iya. Yang mudah-mudahan ada kebijaksanaan lah ya, sehingga ya karena Degam itu sudah membawa tarian ini ke 5 benua, 4 benua lah, ya, sudah mengembangkan sedemikian rupa. Dan Degam adalah salah seorang yang berperan aktif dan masif sekali mengembangkan tarian ini di Jakarta. Saya kira wajar lah Degam itu memperoleh penghargaan yang khusus untuk kegiatan pengembangan tari tradisi Aceh di Jakarta ini. Bang, saya mau tanya nih Bang, sorry Bang. Aku masih berpikir gini, kayak abang pertanyaan pertama dalam pembukaan pembicaraan kita. Degam beberapa dunia, Degam pergi beberapa negara, Degam pergi. Saya masih kurang puas dalam arti kata gini, Bang. Saya sering bawa tim ke luar negeri, itu menjadi bukan diplomasi sebenarnya, Bang. Diplomasi itu sebenarnya gagal. Tapi kalau saya berangkat ke luar negeri, saya ajarin anak-anak dari sana, itu baru diplomasi yang berhasil sebenarnya, Bang. Benar nggak tuh, Bang? Mengajarkan anak-anak luar negeri untuk belajar budaya Aceh. Belajar budaya Aceh. Itu baru diplomasi, benar nggak tuh, Bang? Ya, boleh saja kan. Itu dikembangkan melalui kedutaan negara Republik Indonesia yang ada di masing-masing negara setempat, melakukan kerjasama dan dibantu oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini mungkin pemerintah Aceh, seperti yang dilakukan oleh kantor penghubung ke Jogja, kemana kan, itu kan bagian dari itu diplomasi, semua. Bang. Tinggal dilangkahkan kembali ke luar negeri. Oh ya, itu tentu saja Degam tidak sendiri dalam mengembangkan tarian ini. Apakah ada keterlibatan pemerintah Aceh? Satu, Bang. Keterlibatan pemerintah Aceh di saat Piala Gubernur, Bang. Sekarang Piala sudah berapa Piala Gubernur? Ke-17, Bang. Ke-17. 17. Tahun ini tidak terlaksana, kan? Oke, jadi tari Ratu Jaro ini adalah satu-satunya tarian yang memperebutkan Piala Gubernur Aceh sampai 17 kali. Artinya 17 tahun berturut-turut ya? Siap, benar. Ya, baik. Jadi saya kira sangat besar juga perhatian pemerintah Aceh untuk pengembangan tarian ini. Ke depan, selain Ratu Jaro, apakah ada, saya kira untuk 17 kali gubernur menyediakan piala, saya kira sudah lebih dari cukup untuk sebuah pengembangan ya. Ke depan barangkali apakah ada rencana atau tarian atau seni Aceh yang lain yang didorong sedemikian rupa sehingga bisa berkembang seperti halnya Ratu Jaro? Samangayo, Bang. Oke. Samangayo itu harapannya bukan karena berbicara tadi karena Bang Iwan Gayo bertanya, tidak. Dari dulu saya sangat gini Bang, sangat kepingin sekali tarian Aceh ini ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Karena selama ini laki-laki tidak pernah kelihatan di Jakarta, Bang. Jadi saya kepingin kembangkan di sekolah-sekolah terutama SMA, karena selama ini maaf nih kita bilang kok futsal sering terjadi. Ya, saya nggak menuduh, kadang berantem, basket, kadang itu. Tapi kalau tari itu menyatukan, Bang. Betul. Saman atau Jaro menyatukan. Saya kepingin banget anak-anak Jakarta tuh bisa menari gayo, bisa sebenarnya menari saman gayo. Jadi ke depan Aceh punya perempuan dan laki-laki. Jadi itu harapannya, Bang, sebenarnya. Saya makanya dari dulu udah saya ngomong sama kepala badan yang baru, Pak Almudiza Kamal. Alhamdulillah beliau sangat respon terhadap budaya karena beliau bilang kita ini menjadi sebuah representatif di Jakarta yang mengenalkan terutama bukan hanya di segi pemerintahan tapi di bidang seni budaya juga. Makanya beliau sampai ke Semarang, kita mau buat rencana tahun ini mau ke Jogja. Kita akan coba kayak semacam uji coba ada saman gayonya biar menarik sekolah-sekolah atau kampus-kampus, kita bawa satu tim. Dan selama ini juga banyak yang minta saman gayo untuk ajar ibaratnya job-job. Saya tetap kasih ke Bang Amin sebagai duta Saman Institut di Jakarta. Baik, ya, saya kira itu salah satu usaha yang bisa dilakukan bersama-sama sehingga perkembangan tari Aceh bukan hanya
Ratu Jaro, tetapi juga menyusul tari-tarian lain. Lebih-lebih Yang Samanggaya lain. ini sudah diakui oleh UNESCO ya sebagai UNESCO. warisan budaya tak benda dunia. Ya. Artinya pintu masuknya sudah ada, tinggal bagaimana para seniman, pemerintah bergerak bersama-sama untuk pengembangan ini. Nah, Degam, dulu pernah nggak terpikirkan bahwa kreasi Ratu Jaro ini sekarang ini sedemikian luasnya? Pernah nggak terbayang seperti itu dulu? Gimana, Bang? Dulu waktu Degam sampai ke Jakarta ini pernah nggak membayangkan bahwa tarian ini begitu luas diterima oleh masyarakat Jakarta? Oh, enggak lah, Bang. Enggak lah. Ya? Enggak. Sebelum Degam, apakah sudah ada senior-senior yang lebih awal menggerakkan tari Aceh di Jakarta? Sebenarnya bukan kemenangan saya, tidak. Dulu tuh masih terbatas sanggar-sanggar, Bang. Sanggar dan kampus, terutama IKJ. Belum merambah ke anak SMA. Itu aja. Kelebihannya sekarang bisa merambah ke anak SMA. Pernah ada sebuah organisasi yang buat untuk pembelajaran di sekolah-sekolah, tapi itu kayaknya nggak berjalan dulu. Apresiasi seni pertunjukan itu pernah dibuat, mendatangkan pelatih untuk mengajarkan tarian Aceh, Rapai Geleng, tapi nggak jalan. Dalam arti kata, karena dibiayai. Kalau dibiayai rata-rata itu susah, Bang. Tapi kalau tidak dibiayai dengan subsidi sendiri, itu akan berhasil, Bang. Karena berpikir, gue udah ngeluarin uang, gue harus bisa. Itu dia. Kalau Ratu Jaro ini salah satu kekuatannya melibatkan anak SMA dan SMP ya. SMP dan SMA. Kemudian mereka menemukan ruangnya pada saat lomba. Ya, sehingga pernah waktu itu di Jakarta ini lomba Ratu Jaro ini sebulan sampai 2 atau 3 kali ya. Bukan sebulan, Bang, sehari, Bang. Sehari 3 kali. Udah minum obat, Bang, sehari 3 kali. Nah, Degam sendiri bagaimana? Berapa besar honor Degam sebagai pelatih tari? Ini kan the king of Ratu Jaro, kan beda. Sebenarnya ini menjadi sebuah relatif, Bang. Kalau honor saya sih sebenarnya susah untuk dijawab, Bang. Karena yang menilai sekolah. Dulu saya yang meminta. Saya minta. Berapa, Bang Degam? Ya 100.000 lah, Bu. Kalau sekarang saya bilang, Ibu nilai saya. Kalau saya tidak mampu, Ibu nggak usah bayar saya. Gitu ya. Karena kita punya perjanjian, Bang. Kayak pelatih bola lah, Bang. Gini, dalam arti kata gini. Gue bisa ngejuara, bisa membawa anak ini juara. Lo punya apresiasi buat gue dong. Gitu, Bang. Karena susah. Nah, makanya sekarang kita buat kontrak, Bang. Jadi bukan kontrak, semacam, Bu, saya akan bawa prestasi di sekolah Ibu. Mudah-mudahan. Kalau juara, kalau nggak pernah juara sama sekali, nggak perlu Ibu pecat, saya yang mundur dari sekolah ini. Oke, sekarang bagaimana pandangan Degam bahwa tarian ini berkembang di Jakarta? Ya, tarian ini berkembang di Jakarta, tidak di Aceh. Menurut Degam bagaimana? Kembali lagi ke seniman-seniman di Aceh sih. Mereka mau berbuat nggak gini. Ini kan kembali lagi kayak saya seperti tahun 2000, Bang. Kalau saya ke Aceh. Saya nggak menuduh seniman-seniman di Aceh. Saya pernah bilang sama teman-teman di Aceh, kita coba dulu. Jangan berpikir fee. Coba dulu, tawarkan dulu. Karena eskul ini kan tidak menjadi sebuah kewajiban sekolah, Bang. Tapi menjadi sebuah pendukung anak-anak untuk belajarnya semangat, Bang. Jadi saya bilang sama teman-teman, tapi alhamdulillah, Bang, udah berapa kali festival di Aceh, Bang, dibuat. Ya? UPT Taman Budaya pernah buat taman seni. Ada 2 kali udah, Bang. Saya pernah pulang ke Aceh untuk buat lomba di sana. Dan Degam waktu itu yang menjadi semacam ininya kan di sana? Juri, Bang. Ya. Juri, iya, Bang. Iya kan? Juri. Ya, masih banyak kelemahan dalam arti kata. Itulah saya bilang, Bang. Mengiringi Ratu Jaro tidak segampang yang kita lihat, Bang. Karena kita harus bisa bermain Rapai
bisa mengatur tempo si penari. Kita harus bernyanyi. Jadi nggak jangan bilang tentang aku udah bisa main rapai, aku bisa ngiring Ratu Jaro. Belum tentu, Pak. Belum tentu ya. Belum tentu, Pak. Itu kelemahan itu.